Halo, kami dari kelompok AK97 KKM 2021 Politeknik Keuangan Negara STAN. Di video kali ini kami akan memberi panduan mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM dengan menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Check it out! Kata akuntansi mungkin sangat familiar ya. Tapi, tahukah kalian apa itu akuntansi? Secara sederhana, akuntansi merupakan proses mencatat transaksi keuangan, mengolah data transaksi tersebut, dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Nah, untuk akuntansi UMKM sendiri merupakan akuntansi yang dilakukan oleh entitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan dengan akuntansi lainnya adalah akuntansi UMKM ini mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kenapa sih UMKM harus melaksanakan akuntansi? Ini nih manfaatnya. Dengan akuntansi, UMKM dapat mengontrol biaya operasional yang berkaitan langsung dengan laba rugi usaha, dapat mengetahui daftar hutang piutang, dapat membantu dalam perhitungan pajak, dan juga dapat menyediakan informasi tentang perkembangan kinerja UMKM itu sendiri. Eits, tenang dulu, di era digital seperti ini nggak usah pusing mikirin akuntansi karena ada banyak sekali aplikasi yang siap membantu. Salah satunya adalah akuntansi UKM. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan dapat diakses secara offline di smartphone kalian masing-masing. Laporan keuangan yang dihasilkan pun sudah cukup komprehensif loh teman-teman. Sekarang, yuk belajar cara pakai aplikasi akuntansi UKM. Ini adalah tampilan yang kita lihat pertama kali saat membuka aplikasinya. Di sini kalian bisa mengisi profil dari usaha yang kalian miliki seperti nama usaha, tempat usaha, nomor telepon, dan email. Setelah melakukan pendaftaran, kita akan dibawa ke halaman utama aplikasi. Halaman ini merupakan bagian dari fitur jurnal di mana kalian bisa memasukkan data transaksi keuangan. Fitur lainnya dapat dilihat dengan mengklik 3 garis di bagian kiri atas halaman utama. Fitur yang kedua adalah laporan. Laporan yang disediakan aplikasi akuntansi UKM berupa laporan rekapitulasi jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, laporan data utang dan piutang, serta SPT PPHOP. Fitur ketiga adalah pengaturan, di mana di bagian ini kalian bisa mengubah profil perusahaan, mengatur modal awal, mengatur kode rekening, membuat jadwal pengingat, memberi sandi untuk keamanan aplikasi, dan kalian juga dapat membackup, restore, reset, serta melakukan sinkronisasi data ke Google Drive. Aplikasi ini juga menyediakan fitur kalkulator untuk mempermudah perhitungan. Di fitur kelima adalah bantuan. Di bagian ini, kalian bisa mengakses panduan penggunaan aplikasi dan beragam e-book yang disediakan oleh developer. Selain itu, kalian juga akan diberitahu tentang arti dari warna-warna yang ada di fitur jurnal. Fitur keenam adalah tentang. Di bagian ini, kalian bisa mengecek versi aplikasi yang kalian gunakan. Kalian juga bisa melayangkan kritik dan saran ke developer. Kalian juga bisa loh memberikan dukungan dan apresiasi pada developer melalui fitur donasi. Udah kenal kan ya dengan fitur yang dimiliki akuntansi UKM? Nah, sekarang kita coba untuk menggunakannya. Untuk memasukkan transaksi baru, klik tanda plus di sebelah kanan atas halaman utama, sesuaikan tanggal transaksi di sebelah kiri atas, kemudian pilih transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut. Aplikasi ini menyediakan 10 macam transaksi. Tentukan akun yang berkaitan dengan transaksinya, kemudian masukkan nama transaksi di kolom keterangan, disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Yang terakhir adalah memasukkan nominal transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut. Untuk mempermudah penjelasan, kami akan menggunakan ilustrasi. Transaksi pertama adalah tambah modal. Pada tanggal 1 September 2021, Kang Kopi mendirikan usaha dengan modal awal berupa kas sebesar 50 juta rupiah. Kita mencatat transaksi di tanggal 1 September 2021 dengan transaksi tambah modal yang akan menambah modal pemilik dan tersimpan di kas. Nama transaksinya adalah modal awal dan nominal yang dimasukkan adalah 50 juta rupiah. Transaksi yang kedua adalah pemasukan. Diasumsikan Kang Kopi mencatat pemasukan dari penjualan tiap akhir bulan. Rekapitulasi hasil penjualan Kang Kopi pada bulan September adalah 30 juta rupiah.
Maka, kita akan mencatat pemasukan pada tanggal 30 September 2021 dengan transaksi pemasukan yang diterima dari pendapatan dan disimpan ke kas. Nama transaksinya adalah penjualan bulan September dan nominal yang dimasukkan adalah 30 juta rupiah. Transaksi ketiga yaitu pengeluaran. Pada tanggal 1 September 2021, Kang Kopi membayar sewa tempat usaha untuk 1 bulan sebesar 1 juta rupiah. Transaksi pengeluaran dicatat pada tanggal 1 September 2021. Pengeluaran ini diambil dari kas dan untuk biaya sewa tempat usaha. Nama transaksinya adalah pembayaran sewa dan nominal yang dimasukkan adalah 1 juta rupiah. Jika ada pengeluaran lainnya, nama akun transaksi dapat disesuaikan dengan mencari nama akun yang terkait di kolom untuk. Transaksi yang keempat adalah utang dan pembayaran utang. Pada tanggal 2 September 2021, Kang Kopi meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 2 September 2021 dicatat transaksi dari utang usaha dan disimpan ke kas dengan nama transaksi utang usaha dan nominal yang dimasukkan adalah 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 September 2021, Kang Kopi membayar hutang tersebut sebesar 500.000. Untuk membayar utang dari tanggal 2 September, klik bayar utang, kemudian pilih utang usaha. Pembayaran utang dilakukan pada tanggal 10 September 2021, diambil dari kas dan akan mengurangi utang usaha. Beri keterangan bayar utang dan masukkan nominal pembayaran utang yaitu Rp500.000. Transaksi kelima adalah piutang dan dibayar piutang. Pada tanggal 5 September 2021, salah satu karyawan meminjam uang sebesar 200.000. Pada tanggal 5 ini dicatat transaksi piutang yang diambil dari kas dan disimpan ke piutang usaha. Beri keterangan transaksi piutang kepada karyawan dan isikan nominal 200.000. Kemudian pada tanggal 25 September, karyawan tersebut membayar sebesar Rp150.000. Maka pada tanggal 25 September dilakukan pencatatan transaksi dibayar piutang. Klik bagian piutang kepada karyawan dan dengan dibayarnya piutang akan mengurangi piutang usaha dan akan disimpan ke kas. Keterangannya adalah dibayar karyawan. Nominal yang dimasukkan adalah nominal yang dibayarkan oleh karyawan, yaitu Rp150.000. Transaksi yang keenam adalah tarik modal. Pada tanggal 19 September 2021, Kang Kopi menarik uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp200.000. Pencatatan transaksi penarikan modal dilakukan pada tanggal 19 September 2021. Penarikan modal diambil dari kas dan pada akun Prive. Akun Prive menggambarkan pengambilan dana untuk keperluan pribadi dan menjadi pengurang modal. Nama transaksi yang dimasukkan adalah keperluan pribadi dan nominal yang dimasukkan adalah Rp200.000. Transaksi ketujuh adalah penyesuaian. Diasumsikan pada tanggal 1 September 2021, Kang Kopi memiliki saldo akun perlengkapan berjumlah Rp5 juta. Pada 30 September 2021, perlengkapan yang tersisa berjumlah Rp2 juta. Untuk mencatat penyesuaian jumlah perlengkapan, kita menggunakan transaksi penyesuaian dan dilakukan pada akhir bulan. Penyesuaian dari perlengkapan ke biaya perlengkapan sebesar perlengkapan yang digunakan. Karena di akhir bulan perlengkapan yang tersedia adalah Rp2 juta, berarti perlengkapan yang telah digunakan adalah Rp3 juta. Beri keterangan penggunaan perlengkapan dan jangan lupa untuk menyimpan transaksi. Jika semua transaksi telah diinput, saatnya kita melihat laporan. Laporan akan dibuat secara otomatis oleh aplikasi tersebut. Kalian bisa melihat laporan langsung di aplikasi tersebut dan bisa juga mendapatkan laporan tersebut dalam bentuk Excel. Nah, itu dia cara menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Meski mudah digunakan, fitur yang dimiliki aplikasi ini relatif sedikit jika dibandingkan dengan aplikasi akuntansi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi akuntansi UKM, teman-teman bisa mengakses panduan yang telah disediakan oleh developer. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini.